wan nisa'u fihi ay at-tolaki dorbani. Wan nisa'u adapun perempuan, dalam hal ini istri, fihi di dalam masalah tolak, ay at-tolaki yaitu pada masalah tolak itu dorbani ada dua macam. Pentolakan kepada istri itu ada dua macam. Dorbun fi tolakihinna sunnatun. Bagian pertama di dalam hukum mentolak perempuan istri itu sunnatun terhukum sunnah. Wa bid'atun dan satu hukum lagi bersifat bid'ah. Wa hunna zawatul haidhi dan perempuan mereka itu perempuan-perempuan itu satu ya zawatul haid dalam keadaan masih haid. Kemudian wa aradal musannifu bis sunnati at-talaqul jaiz. Dan musannif dalam hal ini pengarang kitab ini, penyusun kitab ini bermaksud bis sunnati dengan istilah hukum sunnah, yaitu at-talaqul jaiza, yaitu tolak yang dibolehkan. Jadi kalau tolak yang dibolehkan maka terhukum sunnah. Gitu. Wabil bid'ati dan yang dimaksud oleh penyusun kitab ini dengan istilah hukum bid'ah yaitu at-talaqul harama, itu tolak yang haram. Jadi kalau tolak yang jaiz masih bisa terkena hukum sunnah. Kalau yang bid'ah itu nanti terjadi atau terkena hukum haram. Kemudian fas sunnatu, maka adapun tolak yang terhukum sunnah ayyuki'a menjatuhkan az-zawju oleh seorang suami menjatuhkan, mengucapkan, mengatakan at-talaqa akan ucapan tolak, kata-kata tolak fituhrin pada saat dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid. Tapi ghairu mujami'in fihi, yang tidak melakukan persetubuhan pada saat haid tersebut, maka ini mubah, ini sunnah. Dia mentalak istrinya itu dalam keadaan suci, dan ketika dalam keadaan suci belum melakukan hubungan suami istri. Dia haid kapan? Tanggal 7. Lalu dia suci tanggal 12. Nah, ketika suci tanggal 12, seorang suami ini menjatuhkan talak. Artinya ucapan tolak itu dilakukan saat istrinya dalam keadaan suci. Dan ketika itu dari tanggal 12 ketika dia suci, dia sang suami ini belum pernah melakukan hubungan suami istri. Inilah tolak yang terhukum boleh, jaiz. Dan peristiwanya kalau dilakukan seperti itu maka sunnah hukumnya, jatuhnya sunnah. Sunnah dari mana? Sunnah dari sebab dia menjatuhkan tolak itu di saat yang tepat, yang benar. Wal bid'atu, dan adapun tolak yang bid'ah, tolak yang haram. Nah, kalau tolak haram bagaimana? Ayyuqi'a az-zawju at-talaqa fil haidi. Menjatuhkan oleh seorang suami at-talaqa terhadap ucapan kata-kata tolak fil haid, di saat istrinya dalam keadaan haid. Atau yang nomor 2 begini, tolak bid'ah nih, au fi tuhrin, atau istrinya itu dalam keadaan tuhrin, dalam keadaan suci, tetapi jama'aha fihi, dia mensetubuhi, melakukan hubungan suami istri dengan suaminya fihi dalam keadaan suci. Nah, itu tidak boleh. Dia udah suci kok. Dia udah nggak haid lagi, istrinya tidak haid lagi dalam keadaan suci. Apakah dia boleh mentalak? Tergantung. Kalau umpamanya dia telah mensetubuhi, maka dilarang mentolaknya.
Kenapa? Karena sudah disetubuhi dalam keadaan suci tadi, kecuali belum disetubuhi. Kalau belum disetubuhi, belum melakukan hubungan suami istri, maka boleh mentolaknya. Tapi kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri, maka dilarang mentolaknya. Wadorbun, dan adapun bagian yang berikutnya, laisa fi tolakihinna sunnatun wala bid'atun. Laisa tidak fi tolakihinna, di dalam peristiwa mentalak perempuan itu, sunnatun tidak sunnah, wala bid'atun dan juga tidak bid'ah. Pentolakan itu hukumnya tidak sunnah dan juga tidak bid'ah. Wahunna arbaun, dan perempuan yang ditolak itu tadi, yang bisa jadi tidak sunnah dan juga tidak bid'ah, itu arbaun, ada 4 kategori. Yang pertama apa? As-shaghiratu, perempuan yang masih kecil. Barangkali belum haid, masih kecil. Dia kawinin lalu ditolak. Nah itu la sunnata wala bid'ah. Tidak sunnah dan juga tidak bid'ah. Kemudian yang kedua, perempuan dalam keadaan wal aisa, dan perempuan ais. Aisah itu adalah perempuan yang monopos. Wal Aisyah, yang namanya Aisyah, bukan kayak Hamzah ya, kayak ya, Aisyah. Wahya allati in qata'a haidu. Allati yaitu perempuan in qata'a yang terputus haiduha oleh headnya. Jadi Aisyah itu adalah perempuan yang sudah tidak haid lagi, monopos. Nah kemudian wal hamil, dan perempuan yang hamil. Kemudian siapa lagi yang nomor 4 nih? Wal muhtali'atu, dan perempuan muhtali'ah. Perempuan muhtali'ah itu apa? Allati lam yadkhul biha zauju, yang belum pernah didukhul, disenggamai, belum pernah melakukan hubungan suami istri. Wayan kosimu, dan terbagi nih at-tolaku, oleh hukum tolak, bi'tibari akhirin, dengan mengiktibarkan yang lainnya, selainnya. Jadi dengan mengungkap, dengan mempertimbangkan yang lain. Jadi selain daripada sunnah, bid'ah, pertimbangan sunnah, pertimbangan bid'ah, pertimbangan boleh, pertimbangan tidak sunnah, pertimbangan tidak bid'ah, ada juga sih dalam pertimbangan yang lain ila wajibin, yaitu kepada hukum wajib. Jadi wajib mentolak. Ada yang begitu, ada juga. Contohnya apa? Katolakil muli, seperti tolak al-muli. Pentolakan suami yang sumpah ilah. Sumpah ilah itu apa? Sumpah ilah itu sang suami bersumpah, saya tidak akan bersama kamu, meniduri kamu, tidur bersama kamu selama 4 bulan. Umpama begitu. Tapi dia belum cerai. Artinya bisa ranjang. Itu namanya ilah, sumpah ilah. Jadi itu paling 4 bulan itu, ya. Maksimal 4 bulan itu dikasih waktu. Nah kalau begitu, ketika terjadi kepada sang istri untuk disumpah ilah dan tidak akan berubah sampai 4 bulan, tidak akan berubah sang istrinya itu, maka hukumnya menjadi tolak wajib mentolak. Wa mandubin, dan ada yang disunnahkan. Jadi ada juga yang tolak itu orisinil, hukumnya mandub, hukumnya sunnah. Contohnya apa? Katolaki mura'atin, seperti mentolak istri, ghairi mustaqimatin, yang tidak lempeng, tidak lurus, al-hali, perangainya, keadaannya. Jadi istri ini lagunya nggak benar, nggak lurus, nggak lempeng.
Contohnya kasai atil khuluqi, seperti buruk akhlaknya, jelek adabnya. Punya bini adabnya jelek, akhlaknya jelek banget. Udah dah sunnah tuh diceraiin. Nggak taat, pulang malam dan sebagainya. Nggak taat sama suami. Padahal kan seorang istri itu yang taat kepada suami itu adalah kunci mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa makruhin dan makruh. Nah, jadi tolak ini terkena kepastian hukum makruh. Katolaki mustaqimatil hal, seperti mentolak mustaqimatil hal, perempuan yang lempeng keadaannya, yang baik keadaannya, yang lurus perangainya, karakternya lurus, karakternya cakep, dia tolak. Dia talak. Suaminya mentalak istri yang perangainya bagus. Nah, maka ini hukumnya makruh. Talaknya makruh. Ucapan talaknya itu terkena hukum makruh. Waharobin, dan tolak haram. Melakukan talak menjadi haram. Katolakil bid'ah, seperti tolak bid'ah. Waqad sabaqo, dan telah lewat tuh keterangannya. Wa asharul imamu litolakil mubahi bitolakim la yahwaha azzauju wala tasmahu nafsuhu bimu'natiha bila istimta'i biha. Wa asharul imam, dan memberikan isyarat, memberikan tanda terhadap suatu hukum. Al imamu, oleh imam. Yang dimaksud imam di sinilah Imam Diyauddin Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Kata Imam Haramain Diyauddin ini, Abul Ma'ali, litolakil mubahi, tolak, hukum tolak yang mubah, yang dibolehkan, itu bitolakiman la yahwaha zauj. Bitolakiman, sebab tolaknya suami, dengan ucapan penolakan suami, la yahwaha zauju, yang tidak punya lagi hasrat, gairah, keinginan terhadap istrinya itu, azzauju, oleh suaminya. Jadi suaminya itu boleh melakukan tolak kepada istrinya, di mana istrinya itu tidak lagi ada gairah di hadapan sang suami. Suami sudah tidak mencintai lagi. Suami sudah tidak ada gairah lagi. Pasti ada sebabnya dong. Wala tasmahu nafsuhu bimu'natiha, wala tasmahu, dan tidak punya kerelaan. Tidak rela dah. Nafsuhu, oleh dirinya, oleh hatinya, oleh jiwanya, oleh dirinya sang suami itu, bimu'natiha, dengan memberikan biaya, dengan memberikan pembiayaan kepada sang istri. Bila istimta'i biha, dengan tanpa cumbu rayu dan sebagainya dengan istrinya. Tidak rela lagi untuk melakukan cumbu rayu serta memberikan pembiayaan nafkah kepada istrinya. Yang pasti ada sebab. Sebabnya itu diantaranya adalah buruknya perangai sang istri, sehingga muncul ketidakgairahan seorang suami. Ketika itu dia boleh untuk mentolaknya, boleh, tapi tidak dianjurkan. Boleh, nasihatin aja dah, atau dibenerin, atau diobatin biar menjadi istri yang baik kembali.